Yuka Channel, Divisi Pendidikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selamat pagi anak-anak kelas 3. Bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga kalian semuanya selalu dalam keadaan sehat dan semangat. Amin. Berjumpa kembali bersama Bapak dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini adalah pertemuan kita yang kedua di semester genap atau semester 2. Anak-anakku yang Bapak banggakan, melalui video pembelajaran ini, kita akan lanjutkan tema hati tentram dengan berperilaku baik. Dengan subtema berikutnya, yaitu B. Memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku, subtema tersebut adalah subtema yang terakhir di tema hati tentram dengan berperilaku baik. Anak-anakku sekalian, kita mulai saja ya. Tentunya kita awali dahulu dengan berdoa ya anak-anakku sekalian, yaitu doa sebelum belajar. Mari kita berdoa bersama-sama. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. B. Memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku sekalian, kembali Bapak ingatkan, jangan lupa ya anak-anak, di akhir materi video ini akan ada soal-soal yang harus kalian isi dan selesaikan. Oleh karena itu, simaklah dan pahamilah video penjelasan ini dengan seksama ya. Anak-anakku sekalian, setiap makhluk pasti memiliki sifat fana serta lemah. Begitupun manusia. Anak-anakku, manusia tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa bantuan dari pihak yang lain. Anak-anakku, perlu kalian pahami bahwa semua makhluk hidup di alam jagat raya maya pada berada dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat kudrah, yaitu berkuasa, dan sifat irodah, yaitu berkehendak. Anak-anakku, di alam jagat raya maya pada ini tidak ada yang berkuasa selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, kita sebagai manusia tidak boleh sombong di saat kita berkuasa. Karena sesungguhnya kekuasaan manusia bersumber dari pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sumber dari segala sesuatu. Allah Subhanahu wa Ta'ala jualah yang mengabulkan serta menyelesaikan masalah semua makhluknya. Begitupun manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai satu-satunya tujuan dalam beribadah. Hanya kepadanya lah kita memohon pertolongan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang hambanya
memohon pertolongan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anakku, sesungguhnya ketika kesulitan itu datang, maka Allah Subhanahu wa ta'ala lah sebaik-baik penolong, dan hanya kepadanya kita bergantung. Anak-anakku sekalian, ketika kesulitan menimpa kamu, sesulit apapun cobaan itu dan kesusahan yang kamu alami, sesusah apapun kesusahan tersebut, Bapak berpesan, janganlah tergoda untuk meminta tolong dengan cara-cara dan jalan kesyirikan. Tetapi mintalah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran, surat Al-Fatihah, surat pertama, di ayat kelima, yaitu, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Artinya, hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Anak-anakku, salah satu memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah dengan cara berdoa kepadanya. Berdoa dilakukan setiap hari, ketika waktu sempit atau lapang, ketika sehat maupun sakit, dan ketika senang ataupun susah. Doa berasal dari bahasa Arab, yang artinya permohonan atau permintaan. Dan menurut istilah adalah permohonan manusia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan penuh pengharapan agar tercapai segala sesuatu yang diinginkan dan terhindar dari segala perkara yang ditakuti dan tidak diinginkan. Anak-anakku sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala itu dekat dan akan mengabulkan semua permohonan hamba-hambanya, selama hamba tersebut mau memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan senantiasa bertakwa dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Selain berdoa, untuk memohon pertolongan kepada Allah bisa dilakukan dengan cara melaksanakan ibadah sholat. Karena sholat sendiri secara bahasa diartikan sebagai doa. Sholat adalah merupakan sarana kita berdialog kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anakku sekalian, kita sebagai manusia Islam dan Muslim harus rajin berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memohon perlindungan dari segala macam kejahatan dan dijauhkan dari segala macam musibah dan bencana. Nah, anak-anakku sekalian, apakah kalian tahu keutamaan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Anak-anakku, keutamaan berdoa diantaranya yaitu, pertama, Allah akan selalu dekat dan menyertai hambanya yang rajin berdoa kepadanya. Kedua, hamba yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan lebih tenang sebab merasa selalu disertai Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketiga, tidak mudah berputus asa dan berputus pengharapan. Keempat, doa merupakan senjata dalam menyelesaikan berbagai macam masalah. Dan kelima, orang yang rajin berdoa salah satu pertanda bahwa orang tersebut adalah ahli ibadah. Anak-anakku sekalian, rajin-rajinlah berdoa. Sebab
doa adalah otak atau intisari ibadah. Sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu ad-du'a'u mukhul ibadah. Artinya, doa itu otaknya ibadah. Atau dengan kata lain, doa adalah intisari ibadah. Anak-anakku sekalian, berdoalah selalu memohon hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab Allah akan selalu mengabulkan doa kita. Sebagaimana firman-Nya dalam Al-Quran surat Ghafir, surat ke-40 di ayat ke-60, yaitu wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Artinya, dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Anak-anakku sekalian, di akhir-akhir materi ini, Bapak sampaikan, adapun bentuk pengabulan doa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antaranya yaitu, pertama, doa kita Allah Subhanahu wa Ta'ala kabulkan sebagaimana permohonan kita. Kedua, doa kita Allah Subhanahu wa Ta'ala kabulkan dengan yang lebih baik dari permohonan kita. Walaupun terkadang kita merasakan hal tersebut tidak kita sukai. Tapi harus kita ingat, wahai anak-anakku, Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih mengetahui yang lebih baik untuk kita semua. Oleh karena itu, kalau kita berdoa tapi tidak dikabulkan sesuai dengan doa kita, maka jangan sampai kamu berkata, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengabulkan doamu. Ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala menunda doamu menunggu waktu yang tepat. Doa itu dikabulkan. Atau doamu Allah Subhanahu wa Ta'ala kabulkan di akhirat kelak sebagai pemberat timbangan amal kebaikanmu. Sehingga timbangan amal kebaikanmu lebih berat dan kamu sekalian mudah memasuki surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anakku sekalian, begitulah kiranya yang Bapak bisa sampaikan. Penjelasan tentang hati tentram dengan berperilaku baik dengan subtema mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak harap kalian memahami dengan sebaik-baiknya ya. Sebelum tugas Bapak berikan, perlu Bapak simpulkan dulu ya. Anak-anakku, tema hati tentram dengan berperilaku baik dengan dua subtema. A. Ikhlas dan B. Mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Ringkasnya adalah, pertama, ikhlas artinya mengerjakan suatu kebaikan dengan niat hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ikhlas menjadi syarat diterimanya amal perbuatan. Kedua, orang yang memiliki sikap ikhlas disebut mukhlis. Tiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat tempat bergantung semua makhluk. Hanya kepadanya lah kita memohon dan meminta pertolongan. Keempat, memohon kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala disebut perbuatan syirik. Dan orang yang melakukan perbuatan syirik disebut musyrik. Ingat selalu ya anak-anakku sekalian, bahwa
perbuatan syirik merupakan suatu perbuatan dosa besar yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian, selesai sudah penjelasan atau pemaparan tema hati tentram dengan berperilaku baik dengan subtema ikhlas dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku sekalian, adapun tugas yang harus kalian selesaikan yaitu beberapa pertanyaan berikut ini. Anak-anakku sekalian, jawablah pertanyaan atau tugas tersebut di kertas folio bergaris. Jawablah dengan jawaban yang baik dan benar ya. Dan ditulis jawabannya saja ya. Dikumpulkan tanggal 26 Januari 2021. Hari Selasa jam 8 pagi sampai jam 11 siang waktu Indonesia Barat. Ingat, hari Selasa ya, bukan Senin seperti biasanya. Karena di hari Seninnya Bapak terjadwal WFH atau bekerja di rumah. Sehingga Bapak tidak hadir di sekolah. Ingat ya, sekali lagi anak-anakku, dikumpulkannya hari Selasanya, tanggal 26 Januari 2021. Ingat selalu ya. Setiap kalian mengumpulkan tugas, harus mengisi absen pengumpulan tugas. Terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya dengan tema yang berbeda tentunya. Tetap semangat ya. Bapak akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.